Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Sulistiono dari SMP Negeri 2 Bojo. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Tegal tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah saya mendemonstrasikan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara yang sebelumnya telah kami pelajari materi-materinya dan kami ikuti kegiatan-kegiatannya, baik dari membaca modul, berkolaborasi, diskusi, sampai membuat kerangka pembelajaran sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan pada kesempatan kali ini, perkenalkanlah kami sedikit mendemonstrasikan apa yang sudah kami pelajari. Baik, sebuah pendidikan akan lebih baik, akan berhasil manakala melakukan sebuah metode atau menggunakan sebuah metode yang tepat. Salah satu upayanya yaitu mengikuti pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Kenapa kok penting seperti itu filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara ini kenapa penting di pendidikan kita? Karena di dalamnya adalah mencakup sebuah perubahan. Yang pertama itu Ki Hajar Dewantara itu menganalogikan pendidikan itu harus berubah, harus bergerak. Seperti itu yang dimaksud berubah, itu berarti bergerak, bergerak. Sebagai contoh adalah sebuah tata surya yang sebagaimana sudah disampaikan oleh Pak Imam Sahril waktu saya melihat refleksi. Kemudian di situ disampaikan bahwa bumi berputar mengelilingi matahari tapi masih dalam porosnya. Begitu pula planet-planet yang lain pun berputar mengelilingi matahari namun sesuai dengan porosnya. Dalam arti apa di situ? Sama-sama berputar, sama-sama bergerak sesuai dengan kodrat alam. Yang kedua adalah kodrat zaman di situ. Jadi walaupun semuanya punya kodrat alam, kodrat zaman di situ, tetapi masih dalam satu poros. Masih dalam satu sumbu. Sumbu itu diibaratkan adalah sebuah nilai kemanusiaan, dan planet-planet itu ibarat adalah kita sebagai seorang pendidik, seperti itu. Yang dimaksud kodrat alam sendiri di situ adalah apa? Di situ berarti dianalogikan kalau dalam sebuah pendidikan itu adalah harus menyesuaikan kondisi geografis atau kondisi alam yang ada. Tentunya di daerah saya, karena saya di daerah pegunungan, kemudian juga minat-minat di dunia pendidikannya pun pasti tidak sama dengan di daerah-daerah yang memang sudah minat di segi pendidikannya juga sudah tinggi. Disitulah sebagai tantangan perubahan-perubahan yang harus dilakukan oleh seorang pendidik, menyesuaikan dengan kondisi geografis yang ada. Jadi tidak bisa disamakan satu sama lain, namun sama-sama harus bergerak menuju suatu hal yang lebih baik lagi. Kemudian di situ adalah perubahan zaman. Artinya apa? Dalam sebuah era zaman sekarang itu tidak bisa disamakan dengan zaman-zaman sebelumnya. Sebagai contoh, saya mengambil salah satu riwayat juga di situ, Ali bin Abi Thalib di situ menyampaikan, didiklah putra-putrimu sesuai dengan zamannya. Sama saja dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ini. Jadi menyesuaikan teknologi, menyesuaikan zaman. Artinya apa? Harus berinovasi, harus menyesuaikan sesuai dengan zamannya. Sekarang penuh dengan teknologi, berarti kita harus bisa mengikuti perkembangan teknologi. Namun nanti di bawah ada sebuah kemerdekaan yang harus kita berikan juga kepada siswa. Analogi yang lain sebagai contoh adalah
ibaratnya pendidikan itu ya ibarat kita menanam sebuah tanaman, ya katakanlah contoh yang umum itu adalah padi, tapi saya memberikan contoh misalkan kita menanam jagung di situ, ya jagung bibitnya sudah bagus, benihnya sudah bagus, namun tidak dirawat dengan baik, tidak diberikan pupuk dengan baik, tidak diairi dengan baik, pasti hasilnya pun tidak akan maksimal atau tidak akan baik. Sebaliknya, sudah dirawat, bibitnya pun bagus, namun lahannya atau kondisi tanahnya di situ kurang subur, kurang baik, itu pun akan berpengaruh. Oleh karena itu kedua faktor itu harus benar-benar diperhatikan. Artinya apa? Sebagai contoh tadi, berarti seorang pendidik itu harus benar-benar berinovasi, harus benar-benar melakukan segala sesuatunya dengan baik, dan peserta didik itu sendiri pun harus benar-benar melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya dengan baik. Nah, itulah tadi sebuah perubahan-perubahan yang harus kita lakukan di dunia pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian saya mendapatkan sebuah inspirasi baru. Di situ disebutkan adalah pendidikan adalah tempat bersemayam benih-benih ya kebudayaan, ya. Jadi artinya adalah pendidikan adalah sebuah fondasi ya kesuksesan sebuah bangsa juga ada di dunia pendidikan di situ. Oleh karena itu ya tanamlah benih-benih kebaikan di pendidikan agar bangsa ini juga menjadi bangsa yang hebat, yang luar biasa, bangsa yang baik, dan bangsa yang disegani oleh bangsa lain juga. Tetapi tidak melupakan kebudayaan kita juga, kembangkan kebudayaan dengan baik. Nah, kemudian hal ini saya anggap relevan ya. Jadi pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara ini masih sangat relevan kalau kita laksanakan di lingkungan kita di zaman sekarang, masih sangat relevan. Kenapa? Karena memang kita sudah saatnya melakukan sebuah perubahan yang positif ya. Namun di situ yang kedua ada yang namanya kemerdekaan belajar yang harus kita tanamkan kepada siswa. Sebagai contoh kemerdekaan yang bisa ditanamkan kepada siswa yaitu kita benar-benar harus memahami kondisi siswa kita, kondisi murid kita. Individu satu dan yang lainnya pasti pun kemampuannya berbeda, daya tangkapnya pun berbeda. Di situ pun kita harus memberikan perlakuan yang berbeda. Bila perlu berilah perlakuan khusus terhadap siswa-siswi kita yang memang benar-benar membutuhkan perhatian khusus. Karena sebagai contoh lagi, analoginya adalah sebagai contoh misalkan ada seorang atlet sepak bola ya, dia adalah seorang pelajar, dia pandai di segi olahraganya ya, tetapi bisa jadi dia belum pandai di segi akademiknya ya. Nilainya mungkin di bahasa Inggrisnya baik, tetapi bisa jadi di olahraganya kurang, dan sebaliknya. Disitulah harus ada yang namanya visi misi yang sama antara semua pendidik, agar apa tadi memberikan suatu stimulus yang tepat terhadap tadi perbedaan yang ada, tetapi kita harus bergerak, sabar untuk mencapai individu berprofil belajar Pancasila. Kemudian selanjutnya apa? Karena apa? Kenapa kita harus berubah? Kenapa harus dimerdekakan? Karena inti dari sebuah pendidikan itu adalah budi pekerti yang baik. Jadi bukan perkara hanya diberikan materi secara akademis ya, cerdas, pintar dan lain sebagainya, namun lebih harus ditekankan dari segi budi pekerti luhur, supaya menciptakan pelajar-pelajar yang memang berkualitas baik dan berbudi pekerti yang baik pula. Karena tujuan dari tadi profil pelajar Pancasila filosofi Ki Hajar Dewantara adalah pelajar yang berbudi pekerti luhur. Kemudian inti dari semua ini adalah kebijaksanaan. Jadi seorang pendidik itu harus benar-benar bijaksana dalam melayani siswa-siswi kita, peserta didik kita, sebagai pamong, sebagai pemimpin ya, agar
apa yang menjadi kebutuhan mereka itu benar-benar terpenuhi. Nah, itulah ya demonstrasi konseptual filosofi Ki Hajar Dewantara yang singkat. Nah, selanjutnya perkenankanlah saya sedikit melengkapi dengan profil belajar Pancasila yang diharapkan bisa tercapai di dunia pendidikan di Indonesia. Yang pertama adalah keimanan, ketakwaan, dan berakhlak mulia. Diharapkan dengan tadi kita melakukan sebuah perubahan yang positif, terciptalah siswa yang memiliki iman, ketakwaan, dan berakhlak yang baik. Kemudian yang kedua adalah apa? Berkebinekaan global. Artinya apa? Di situ mau menghargai budaya, mengembangkan budaya kita. Kita sebagai pendidik pun harus memahami budaya lokal, menyesuaikan budaya yang ada di situ. Kemudian yang ketiga apa? Gotong royong. Nah, budaya gotong royong ini sangat luar biasa yang harus kita terapkan di dunia pendidikan. Keempat adalah mandiri, ya. Jadi memandirikan peserta didik, ya, agar mereka bisa mandiri dalam berkembang. Kemudian berpikir kritis, berpikir kritis, ya. Jadi seorang siswa itu harus berpikir kritis. Berpikir kritis maksudnya apa? Maksudnya adalah mau berpendapat, mau mengungkapkan inovasi-inovasinya, mau bertanya dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah kreatif, ya. Jadi seorang siswa itu harus kreatif, ya, dalam segala hal, inovasi dalam segala hal. Jadi kesimpulannya adalah ya, filosofi Ki Hajar Dewantara ini sangat perlu kita terapkan di dunia pendidikan kita, agar kita benar-benar menjadi pamong, agar kita benar-benar menjadi orang atau pendidik yang benar-benar bisa memahami kondisi siswa-siswi kita, menjadikan teladan bagi mereka, memberikan kemerdekaan bagi mereka, kemudian memberikan ruang bagi mereka, dan juga mengembangkan diri kita sendiri sebagai pendidik yang bijaksana. Itulah dari saya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.